Assalamualaikum kawan, terima kasih sudah mampir. Nah, jadi gini kawan, aku mau cerita tentang seorang wanita bangsawan kaya raya paling kejam di dunia kawan. Wanita itu bernama Daria Saltykova, di mana wanita ini memiliki dendam, amarah, rasa sakit hati kepada seseorang, dan dia melampiaskan rasa amarah dan emosi sakit hatinya itu kepada para budak-budaknya atau pekerjanya, terutama pekerja wanita, dan wanita yang memiliki parasnya cantik melebihi kecantikan dia. Marah dia, disiksanya. Dan kawan tahu, diperkirakan dia telah menghilangkan nyawa sekitar 138 korban kawan. Nah, jadi bagaimanakah kisahnya kawan? Sini aku ceritakan ya. Kita mulai dari latar belakang si pelaku ya kawan ya. Daria Nikolayevna Saltykova lahir pada tanggal 11 Maret 1730 di Moskow, Rusia. Dia ini terlahir dari keluarga bangsawan terpandang kaya kawan. Ayahnya bernama Nikolai Avtonomovich Ivanov, seorang bangsawan kaya dan juga terpandang pada masa pemerintahan Rusia kala itu kawan. Sedangkan ibunya si Daria bernama Anna Ivanova Davidova. Nah, masa kecilnya si Daria ini cukup senang lah kawan ya, namanya orang kaya gitu kan. Si Daria ini tumbuh menjadi anak yang berkecukupan, apa yang dia inginkan dapat. Dan kemudian ketika dia tumbuh dewasa, dia ini menikah dengan seorang pria yang bernama Gleb Saltykova. Dan si Gleb ini bukan orang sembarangan kawan. Si Gleb ini orang kaya raya, bangsawan juga dia nih. Dia ini tuan tanah, perkebunannya luas, saking luasnya perkebunannya. Dia memiliki 600 lebih budak untuk mengelola semua perkebunannya kawan. Dan dari pernikahannya itu, si Daria ini dan suaminya memiliki 2 orang putra yang bernama Fyodor dan juga Nikolai. Selama pernikahannya, si Daria ini digambarkan sebagai orang yang kalem dan tidak banyak tingkah. Terus dia ini juga orang yang religius kawan. Bahkan dia ini sering menyumbang ke gereja-gereja. Tidak ada terlihat sisi kekejaman dia tuh kawan. Gak ada bibit-bibit psikopat dia tuh kagak ada gitu. Sampailah pada tahun 1755, Gleb Saltykov sang suami ini meninggal dunia. Dan si Daria ini menjadi janda ketika dia berusia 25 tahun. Dan suaminya ini meninggalkan 2 orang anak kan. Karena meninggalnya si Gleb sang suami ini, si Daria ini mewarisi seluruh hartanya si Gleb, yang meliputi tanah yang banyak, perkebunan yang luas, dan juga plus 600 budak yang mengelola itu semua kawan. Apa nak makin kaya lagi si Daria ini ya kan? FYI kawan, sistem pemerintahan Rusia kala itu memberi bangsawan hak mutlak atas tanah dan perkebunannya beserta budak-budaknya kawan. Nah, jadi budak-budaknya itu tuh pekerjanya itu tuh hak wewenang dari si pemilik kebun. Ya. Nah, setelah ditinggal meninggal oleh sang suami, si Daria ini berubah nih kawan, jadi orang yang pendiam, lebih sering murung, dan emosinya mulai tidak stabil kawan. Mungkin karena dia sangat sedih kehilangan sang suami mungkin ya. Dan setelah dia beberapa lama menjanda, si Daria ini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Nikolai Tusev. Dan tidak lama kemudian mereka ini menjalin hubungan. Si Daria ini suka sama Nikolai kawan, bahkan dia cinta sama Nikolai ini. Dan dari sinilah dia ini mulai kembali berbahagia kawan. Dia ini tidak sering murung lagi, emosinya pun sudah mulai stabil. Tapi sayangnya itu semua tidak bertahan lama. Karena sang kekasih Nikolai Tusev ini berselingkuh, ketahuan dia selingkuh, dan dia memilih selingkuhnya itu untuk dia nikahi, ditinggalkannya si Daria nih. Di titik inilah si Daria ini mulai lagi sakit hati, kecewa, marah. Bahkan saking sakit hatinya si Daria ini, dia menyuruh orang untuk menghilangkan nyawanya si Nikolai itu dan istrinya. Nah, tapi alhamdulillahnya si Nikolai ini udah pindah nih ke kota lain sama istrinya itu. Nggak jadilah pembunuhan itu terjadi. Dan di titik ini juga lah si Daria ini sakit hati, kecewa, marah, dendam. Dia kembali berubah menjadi orang yang sangat emosional, bahkan memiliki kekejaman yang luar biasa. Dia melampiaskan semuanya itu kepada para budak-budaknya, terutama budak wanita. Dan juga wanita-wanita yang memiliki paras yang cantik melebihi kecantikan dia. Emosi dia di situ, disiksanya sampai tewas kawan. Nah, jadi bagaimanakah kekejamannya si Daria ini menyiksa seluruh budaknya itu? Langsung aja kita mulai ke kronologinya ya. Nah, jadi setiap budak atau pekerja wanita yang kurang bersih melakukan pekerjaannya, Daria langsung emosi dan dia langsung memarahi, memaki-maki wanita tersebut. Kemudian dia akan membawa budak wanita tersebut ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itulah dia akan menyiksa si wanita tersebut. Dia menyiksa wanita-wanita tersebut dengan secara brutal kawan. Ada yang dicambuk dan juga dipukul hingga tewas. Astagfirullahaladzim.
Dan juga pernah ada seorang wanita hamil disiksa oleh si Daryani, dipijak-pijaknya perut wanita hamil tuh sampai keguguran. Bayangkanlah betapa kejamnya dia tuh. Dulu pada dia baik-baik aja sampai sekejam itu macam mana tuh. Dan kalau ada wanita yang lebih cantik dari dia nih, dia bakal iri dan mencari semua kesalahan wanita tersebut. Kalau ada kesalahannya sedikit aja, dia langsung mengambil sebuah balok kayu, dihantamkannya ke kepala wanita tuh. Katanya tewas secara perlahan, kawan. Bahkan ada wanita yang dia bakar, kawan. Bahkan ada wanita yang dia siram pakai air panas mendidih hingga melepuh kulit wanita tuh, mati, tewas dia perlahan-lahan, kawan. Nah, apa nak pula panas macam tuh nggak diobati? Dan juga si Daria ini bakal nyuruh budak-budak laki-laki dia, pekerja dia yang laki-laki untuk menyiksa budak wanita-wanita di hadapan dia sendiri, kawan. Ditengoknya, ditontonnya, senang dia. Astagfirullah. Bahkan ya kawannya, si Daria ini pernah mengikat kedua tangan seorang wanita. Dia lemparkan keluar rumah padahal saat itu lagi musim dingin. Dingin. Tahu kawan kan Rusia sedingin apa? Sampai membeku wanita itu di luar, tewas. Dan karena itu semua diperkirakan dia telah menghilangkan sekitar 138 korban yang rata-rata semuanya wanita. Saat semua kejadian itu terjadi, nggak ada satupun yang berani melapor. Karena mereka ini menganggap dirinya hanya seorang budak, seorang pekerja. Dan juga si Daria ini kan seorang bangsawan kaya raya terpandang. Orang tuanya kenal sama pemerintahan Rusia pada saat itu, dekat, kuat, erat. Takut dia. Nah, tapi selama 6 tahun banyak warga lokal mulai menyadari banyaknya kematian di daerah perkebunannya si Daria. Dan warga tersebut ada tuh yang melapor ke pihak berwajib. Tapi pihak berwajib ini diabaikannya. Malah si pelapor ini, si warga ini, dia yang dipenjara. Bayangkan saking kuatnya tuh pengaruhnya keluarganya si Daria nih. Sampailah di suatu hari ada nih dua orang budak laki-laki yang lari dari perkebunannya si Daria, yang bernama Ermola Elgin dan Sakhveli Martikov. Nah, dua pria ini tuh adalah suami-suami dari wanita-wanita yang disiksa, dibunuh sama si Daria. Mereka berdua ini memberanikan diri untuk kabur dari perkebunan tersebut. Dan setelah berhasil kabur, mereka ini membuatlah surat petisi kepada Ratu Catherine II. Ratu Catherine II ini adalah pemimpinnya Rusia pada saat itulah, kawan. Di surat petisi tersebut, dua orang pria ini menjelaskan bagaimana kekejamannya si Daria ini. Dan alhamdulillahnya surat tersebut diterima oleh Ratu Catherine ini. Kemudian si ratu ini langsunglah menyuruh orang untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan itu kan dilakukanlah penyelidikan. Dan penyelidikan ini tuh memakan waktu selama 6 tahun lamanya, kawan. Mulai dari tahun 1762 sampai 1768. Dan tim penyidik berhasil menemukan beberapa bukti dan beberapa saksi. Salah satu saksi mengatakan bahwasannya dia ini pernah melihat wanita muda yang mati di perkebunan tersebut. Dan mayat wanita tersebut dibawa pada malam hari menggunakan kereta kuda. Dan mayat tersebut sangat mengenaskan keadaannya, kawan. Rambut mayat tersebut terbakar, kulitnya melepuh. Dan kemudian juga ada salah satu saksi dari seorang pendeta yang sempat dipanggil oleh si Daria untuk melakukan penghormatan terakhir kepada wanita hamil yang tewas keguguran. Tetapi wanita tersebut tidak dikuburkan secara layak, kawan. Agak curiga pendeta itu sebenarnya, tapi dia diam aja, bungkam aja dia. Nah, dengan bukti-bukti yang ada, Daria Saltykova ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan 38 korban. Tetapi sebenarnya tim penyidik ini mencurigai ada sekitar 138 orang lagi, kawan, yang dihilangkan nyawanya sama si Daria ini, disiksa. Tapi hanya 38 kasus yang bisa dibuktikan, kawan. Pada tanggal 2 Oktober 1768, Daria Saltykova dihukumi hukuman penjara seumur hidup. Kenapa dihukum penjara seumur hidup? Kenapa nggak dihukum mati aja? Dah kejam sudah. Nah, karena hukuman mati telah dihapuskan di Rusia saat itu, kawan, pada tahun 1754. Dan tuh kan, kemudian si Daria ini dikurung di ruangan bawah tanah tanpa cahaya, kawan. Hanya cahaya lilin yang ada. Gelar bangsawannya dicabut dan seluruh hartanya disita, kawan. Nah, itulah cerita dari Daria Saltykova, seorang wanita paling kejam pada masanya, kawan. Apa nak kejam? Setega itu dia menghilangkan nyawa orang hampir 138 yang diperkirakan, ya kan? Disiksa sebegitu hebatnya siksaannya. Nah, sampailah kita di penghujung cerita, ya kawan ya. Untuk kalian semua jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe, ya kawan ya. Bantu aku berkembang ya. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan aku upload. Dan aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.